Risa, silakan dulu. Gimana kabarnya Risa? Alhamdulillah baik Ibu. Untuk keadaan sekarang bagaimana? Untuk keadaan sekarang baik, tetapi ada beberapa problem. Apalagi mau mendekati ujian semester ini Ibu. Berarti dalam capaian belajarnya bagaimana? Kurang baik. Nantinya kita akan mengadakan sesi konseling itu dulu. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu pada Raisa. Raisa udah pernah belum mengikuti konseling individu sebelumnya? Sebelumnya Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling individu itu sendiri dan juga asas-asas yang harus dipahami. Nah, untuk konseling individu itu sendiri merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK untuk Ibu sendiri dan Raisa itu sebagai konselingnya, di mana nanti untuk mendewasakan si konseli untuk dapat menemukan potensi dirinya dan juga memahami permasalahannya. Jadi nantinya Raisa diharapkan setelah sesi konseling ini dapat menemukan solusi atas permasalahan dari Raisa sendiri. Nah, untuk asasnya sendiri itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi nantinya apapun yang dikomunikasikan oleh Raisa sendiri kepada Ibu akan Ibu simpan dan tidak ada yang mengetahui tidak ada yang mengetahui. Apakah Raisa siap untuk mengikuti konseling ini? Siap Ibu. Nah, tadi Ibu dengar kalau Raisa itu masih capaian belajarnya kurang maksimal ya? Betul Ibu. Nah, kira-kira itu kenapa Raisa? Kalau menurut pribadi dari Raisa, itu dimana kebetulan Raisa ada mengikuti organisasi juga Ibu. Yang dimana itu membuat Raisa juga kurang bisa mengatur semuanya sampai ditambah lagi. Raisa pusing Ibu, karena kedua orang tua Raisa ini menginginkan Raisa jurusannya dengan berbeda dengan kemauan Raisa Ibu. Sementara orang tua Raisa maunya Raisa ambil di jurusan hukum, tapi tidak didengar kemauan Raisa Ibu. Oke, berarti tadi selain sibuk organisasi, tidak bisa mengatur waktu, orang tua Raisa juga bentrokan ya? Iya, Kemauannya ya? Iya Ibu. Oke, kira-kira orang tua Raisa itu sudah pernah dengan Raisa briefing seperti itu? Sebelumnya belum, cuma hanya memaksa kehendak untuk harus Raisa mengikuti jurusan kemauan dari mereka. Untuk Raisa sendiri, apakah Raisa itu memang senang atau ingin mengikuti kata orang tua Raisa? Dari Raisa sendiri, Raisa kurang berkenan untuk mau ke jurusan hukum, karena dimana minat Raisa itu tidak ada di situ Ibu. Oke, minat Raisa tidak ada di situ ya? Betul Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu tanya, minat Raisa itu sebenarnya mau kemana nih? Raisa maunya mengambil komputer kan Ibu, jurusan komputer. Tetapi orang tua bilang harus mengambil jurusan hukum Ibu. Berarti jurusan komputer ya? Iya. Kira-kira kenapa nih Raisa ini pengen banget nih masuk ke jurusan ilmu komputer? Karena Raisa melihat dengan era zaman sekarang yang dimana serba menggunakan, apalagi dengan sistemnya AI, yang dimana teknologi sekarang kan makin canggih, makin berkembang, dan dimana kalau misalnya kita mengambil jurusan komputer, dimana itu pasti lapangan kerjanya lebih besar, karena mereka sekarang menggunakan yang dimana menggunakan dengan orang-orang yang bisa IT untuk masuk pekerjaan kayak membuat fitur-fitur AI gitu-gitu. Oke, berarti Ibu dengar tadi bahwasannya Raisa itu suka di dalam teknologi-teknologi gitu. Betul Ibu. Nah, untuk Raisa sendiri mungkin bisa menyebutkan minat Raisa, 5 minat Raisa yang memang paling menonjol di dalam diri Raisa. Minat yang pertama itu Raisa minat pertama Raisa kalau untuk pengedit video atau foto Raisa lumayan bisa dibilang pro.
Terus juga Raisa mulai belajar coding mandiri, terus mengedit foto, video, dengan itu suka mencoba resep-resep baru masakan, terus sama hobinya juga renang. Nah, tadi Ibu udah dengar nih, berarti potensi-potensi Raisa itu sudah mengarah kepada teknologi ya, bidang-bidang teknologi. Iya, betul. Itu sudah sangat bagus karena Ibu sudah melihat potensi itu di dalam diri Raisa. Nah, sebelumnya udah pernah dikomunikasikan kepada orang tua bahwasannya lihat Raisa ini, minat Raisa ini sudah condong nih ke ilmu-ilmu teknologi seperti itu. Sebelumnya Raisa belum ada komunikasi dengan kedua orang tua Raisa, Ibu, tentang minat Raisa ini untuk mengarah ke jurusan komputer. Berarti belum ada ya? Belum ada. Nah, kalau Ibu bertanya kira-kira nantinya kamu ada kesempatan untuk ngobrol kepada kedua orang tua, apa yang kira-kira Raisa mau katakan? Raisa akan mengatakan pada kedua orang tua Raisa kalau bahwasannya Raisa mempunyai minat yang mengarah ke jurusan komputer, tetapi Raisa tidak mempunyai minat atau skill di bagian jurusan hukum, Ibu. Nah, bahwasannya Raisa itu sudah tahu nih apa yang akan Raisa komunikasikan kepada orang tua, bahwasannya tidak minat di bidang hukum tetapi lebih condong ke ilmu komputer tadi ya. Iya, Ibu. Itu sudah sangat bagus Raisa. Nah, Ibu harap nantinya setelah kita konseling ini Raisa itu bisa mengkomunikasikan itu dengan secara jujur kepada orang tua dan juga secara bebas, secara sopan kepada orang tua. Baik, Ibu, nanti akan Raisa komunikasikan kepada kedua orang tua. Mana tahu kedua orang tua Raisa bisa mengubah pikiran-pikiran mereka untuk bisa mengikuti jurusan yang Raisa mau. Nah, tadi Ibu sudah dengar nih, kalau misalnya Raisa itu sudah tahu ya apa yang akan dikatakan kepada orang tua. Mungkin Ibu ada sedikit lembar kerja untuk Raisa dalam sesi konseling kita ini. Nantinya Raisa bisa buat nama, kemudian itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan merefleksikan konseling kita hari ini. Boleh? Boleh. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih untuk Raisa. Nantinya ini akan menjadi bahan refleksi Ibu untuk konseling lanjutan kalau Raisa berkenan ya. Baik, Ibu. Raisa punya gadget? Punya, Ibu. Nantinya Ibu ada aplikasi ini namanya Libido. Nantinya di sini Raisa akan login. Kemudian nanti di aplikasi ini nanti Raisa bisa mengetahui mood Raisa itu hari ini bagaimana seperti itu. Jadi dia akan merefleksikan mood Raisa dalam satu hari itu. Jadi Raisa tahu oh hari ini seperti ini, besok ini bagaimana seperti ini. Ini ada dia namanya bagaimana kabarmu dengan emoticon. Kemudian ini sudah lengkap dengan apa yang telah kamu lakukan, misalnya dalam pertemanan seperti itu. Nah, Raisa bisa catatan singkat nih, apa nih tentang pertemanan yang Raisa rasakan, konflik atau bagaimana pada temannya. Kemudian itu bisa foto-foto misalnya wajahnya Raisa atau kerjaan Raisa apa seperti itu. Kemudian ini ada voice note juga, fitur voice note. Jadi Raisa bisa mengutarakan apa yang ada di diri Raisa. Kemudian itu ada juga dalam pendidikan, ada olahraga, keluarga seperti itu. Oke, nanti Raisa bisa pakai dan bisa download dan juga bisa pakai di HP Raisa. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas masukannya, Ibu. Mungkin bisa Ibu refleksikan
untuk kegiatan konseling kita ini bahwasannya Raisa itu sudah mengetahui potensi yang ada di diri Raisa dan apa yang akan Raisa katakan kepada kedua orang tua seperti itu. Nah, nantinya ibu harap setelah konseling ini selesai, Raisa bisa mengutarakan apa yang ada di hati Raisa kepada kedua orang tua agar nantinya orang tua bisa paham nih dan tidak menuntut Raisa itu untuk memaui keinginan mereka. Mungkin ibu bisa bertanya bagaimana perasaan Raisa setelah kita melakukan konseling video ini? Bisa ya? Bagaimana Raisa? Perasaan Raisa setelah mengikuti 3 menit konseling ini merasa lebih lega, lebih tenang sekarang karena Raisa bisa mengungkapkan apa isi selama ini yang problem yang Raisa pendam selama ini. Terima kasih Raisa sudah datang, sudah bisa hadir dan juga mengatakan apa permasalahannya terkait itu. Nah, kalau ibu boleh tahu, ada nggak nanti keinginan Raisa untuk melakukan konseling, mengikuti konseling lanjutan seperti ini? Kira-kira kapan? Boleh ibu tahu? Kira-kira dalam minggu ini bisa ya? Tapi nantinya berpacu kepada Raisa ya? Iya. Ibu akan fleksibel menyesuaikan kepada diri sendiri. Walaupun nanti Raisa butuh ibu untuk konseling lagi, ibu siap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Karena Ibu sudah mau mendengarkan penjelasan dari Raisa dan memberikan solusi kepada Raisa atas problem yang sedang Raisa hadapi. Terima kasih Ibu. Raisa ada pos lagi? Untuk ini ada Ibu. Mungkin bisa lanjutkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Permisi ya Ibu. Iya, Raisa, hati-hati ya. Iya Ibu.